Alfa dan Omega Jilid 5 Bab 35. Diam, tenanglah. Itu adalah suatu hari yang penuh peristiwa dalam kehidupan Yesus di tepi Danau Galilea. Ia menceritakan perumpamaannya yang pertama dengan lukisan yang sangat sederhana untuk menjelaskan kepada orang banyak tentang kerajaannya dan caranya didirikan. Ia melukiskan pekerjaannya seperti seorang penabur, perkembangan kerajaannya seperti pertumbuhan biji sesawi, dan pengaruh ragi di dalam takaran makanan, pemisahan yang terakhir dan besar antara yang benar dan yang jahat dilukiskannya di dalam perumpamaan gandum dan benih, lalang serta pukat. Untuk menggambarkan keindahan dan kebenaran, ia mengajarkan dengan gambaran tentang harta yang tersembunyi dan mutiara yang mahal harganya. Sedang di dalam perumpamaan tuan rumah, ia mengajarkan pada murid-muridnya bagaimana mereka bekerja sebagai wakil-wakilnya. Sepanjang hari ia mengajar dan menyembuhkan, dan waktu petang sudah tiba, orang banyak masih berdesak-desak kepadanya. Hari demi hari ia telah melayani mereka, hampir tidak sempat beristirahat dan makan. Kritik yang kejam dan tafsiran yang keliru yang olehnya orang Farisi telah mengajar dia membuat pekerjaannya lebih sukar dan melelahkan. Dan sekarang ia sangat letih sehingga ia memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi guna beristirahat dengan menyeberangi danau itu. Pantai sebelah timur Genesaret tidak kurang penduduknya, karena di sekitar danau itu terdapatlah kota-kota di sana-sini. Namun demikian daerah itu masih termasuk sepi dibandingkan dengan sebelah barat. Penduduknya lebih banyak orang kafir daripada Yahudi, dan hanya sedikit mengadakan hubungan dengan Galilea. Jadi inilah tempat mengasingkan diri yang dipilihnya, dan sekarang ia meminta murid-muridnya bersama-sama dengan dia ke sana. Sesudah ia membubarkan orang banyak itu, mereka membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu dan dengan cepat bertolak. Mereka tidak mau bertolak sendirian. Banyak perahu penangkap ikan yang lain dekat danau. Ini pun segera dipenuhi orang banyak yang mengikut Yesus, yang masih tetap ingin melihat dan mendengar dia. Akhirnya juru selamat dari desakan orang banyak, dan oleh karena letih dan lapar, ia berbaring di buburitan kapal, dan tidak lama kemudian ia tertidur nyenyak. Petang itu cuaca menyenangkan, dan ketenangan berada di atas danau. Tetapi tiba-tiba awan gelap pun menutupi langit. Angin bertiup kencang dari celah gunung di pantai sebelah timur, dan badai keras mengamuk di atas danau itu. Matahari telah terbenam, kegelapan malam menutupi laut yang bergelora. Ombak memukul dengan keras dengan tiupan angin yang kencang, menghantam perahu murid-murid itu dan mengancam untuk menelannya. Penangkap-penangkap ikan itu telah biasa hidup di danau itu, serta mahir mengemudikan perahu mereka dengan selamat melalui angin ribut. Tetapi sekarang ketakutan ketangkasan mereka tidak ada artinya. Mereka tidak berdaya di tengah amukan angin ribut, dan hancurlah harapan mereka ketika melihat perahu sudah penuh air. Di tengah usaha mereka yang gigih untuk menyelamatkan diri sendiri, mereka lupa bahwa Yesus ada di dalam perahu. Sekarang melihat usaha mereka itu sia-sia dan hanya kematianlah yang ada di depan mereka, mereka teringat siapa yang memerintah mereka untuk menyeberang danau itu. Hanya di dalam Yesus terdapat pengharapan mereka. Dalam keadaan tidak berdaya serta putus asa, mereka berseru, "Guru, Guru," tetapi kegelapan menudungi dia dari penglihatan mereka. Suara mereka ditelan bunyi angin ribut itu, dan tidak ada jawaban. Bimbang dan takut menyerang mereka. Apakah Yesus melupakan mereka? Apakah ia mengayahkan setan, penyakit serta maut sekalipun tidak dapat menolong murid-muridnya sekarang? Lupakah ia akan mereka di dalam kesukaran mereka? Berulang kali mereka berseru, tetapi tidak ada jawaban selain lengkingan angin badai.
perahu mereka hampir tenggelam. Sebentar lagi rasanya mereka akan ditelan air yang bergelora itu. Tiba-tiba kilat menembus kegelapan dan mereka melihat Yesus tidur nyenyak, tidak terpengaruh oleh angin ribut. Di dalam merasa keheranan dan putus asa, mereka berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bagaimanakah ia dapat tidur dengan tenang ketika mereka berada dalam bahaya maut? Teriak mereka membangunkan Yesus. Ketika sinar kilat menyinarinya, mereka melihat damai surga di wajahnya. Mereka membaca di dalamnya hal melupakan diri sendiri, tentang kasih yang lembut. Hati mereka berpaling kepadanya, seraya berseru, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Belum pernah ada suatu jiwa yang berseru-seru dilalaikan. Ketika murid-murid itu mendayung dengan usaha yang terakhir, Yesus pun bangunlah. Ia berdiri di tengah-tengah murid-muridnya, sementara badai mengamuk. Ombak memukul mereka dan sinar terang menerangi wajahnya. Ia mengangkat tangannya, sebagaimana biasa dilakukan untuk mendatangkan kemurahan, serta berseru kepada angin ribut, "Diam, tenanglah." Badai segera berhenti, gulungan ombak pun berhenti. Kabut gelap berlalu, lalu bintang-bintang menyinarkan cahayanya. Perahu mengapung di atas danau yang tenang. Kemudian Yesus menoleh kepada murid-muridnya serta bertanya dengan amat sedih, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4 ayat 40. Murid-murid itu terdiam. Petrus sendiri pun tidak berusaha menyatakan kedahsyatan yang mengisi hatinya. Perahu-perahu yang turut mengikuti Yesus juga mengalami bahaya yang serupa dengan murid-murid itu. Takut dan putus harap mencekam mereka, tetapi perintah Yesus meneduhkan badai itu. Puncak gelombang telah memukul perahu-perahu itu begitu dekatnya, dan semua yang ada di dalam perahu melihat mukjizat itu. Setelah semuanya teduh, rasa takut pun hilanglah. Orang-orang itu berkata satu sama lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Apabila Yesus dibangunkan untuk menghadapi angin ribut itu, ia benar-benar dalam keadaan damai. Tidak ada gambaran takut dalam perkataan atau pandangannya, karena tidak ada takut di dalam hatinya, tetapi ia bersandar bukan pada kekuasaan yang maha perkasa, bukan sebagai yang berkuasa di dunia serta laut dan langit. Ia mendiamkannya. Kuasa yang telah diletakkannya berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Yohanes 5 ayat 30. Ia berharap pada kuasa Bapa. Di dalam iman, dalam kasih dan penjagaan Allah, Yesus berharap. Dan kuasa firman yang mendiamkan angin ribut adalah kuasa Allah. Sebagaimana Yesus bersandar oleh iman pada penjagaan Bapa, demikian pula kita harus bersandar pada penjagaan Juru Selamat kita. Jikalau murid-murid itu berharap kepadanya, mereka pasti akan mendapat sentosa. Ketakutan mereka saat menghadapi bahaya menunjukkan mereka kurang percaya dalam usaha mereka menyelamatkan diri. Mereka melupakan Yesus, dan hanyalah pada waktu mereka berada dalam putus harap dan tiada berdaya lagi, barulah mereka memandang kepadanya, karena ia dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Betapa sering pengalaman murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan bertubi-tubi dan kilat yang hebat menyambar serta gelombang memukul kita, kita berjuang melawan badai itu sendirian, melupakan bahwa ada seorang yang dapat menolong kita. Kita berharap pada kekuatan kita sendiri sampai pengharapan kita lenyap dan kita hampir binasa. Kemudian kita teringat akan Yesus, dan jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan meratap dengan sia-sia, walaupun dengan sedih menegur kurang percaya dan ketergantungan kita terhadap diri sendiri. Ia tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan yang kita perlukan, di darat atau di lautan. Jikalau kita mempunyai juru selamat di dalam hati kita, tidak perlu ada kekhawatiran. Iman yang hidup di dalam penebus akan menenangkan laut kehidupan serta akan melepaskan kita
dari mara bahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik. Ada pula pelajaran lain bagi kerohanian yang diperoleh di dalam mukjizat menenangkan angin ribut ini. Setiap pengalaman manusia menyaksikan kebenaran perkataan Alkitab. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku, Yesaya 57 ayat 20 dan 21. Dosa telah membinasakan kedamaian kita. Apabila diri tidak ditaklukkan, kita tidak akan memperoleh sentosa. Tidak ada kuasa manusia yang dapat menguasai keangkuhan hawa nafsu hati. Kita pun tidak berdaya sama halnya dengan murid-murid itu untuk menuduhkan gelora ombak. Tetapi Ia yang telah mendiamkan danau Galilea juga telah mengucapkan perkataan damai bagi setiap jiwa. Bagaimanapun besarnya topan orang-orang yang berpaling kepada Yesus serta berseru, "Tuhan, selamatkan kami," akan mendapat kelepasan. Kemurahannya lah yang telah memperdamaikan jiwa kepada Allah, menenangkan peperangan hawa nafsu manusia, dan di dalam kasih-Nya hal itu tenang, hati tenang. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Mazmur 107 ayat 29 dan 30. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Roma 5 ayat 1 dan Yesaya 32 ayat 17. Waktu subuh, juru selamat dan kawan-kawannya telah tiba di pantai, dan sinar matahari menyentuh permukaan danau dan daratan sebagai ucapan damai. Tetapi tidak lama setelah mereka menjejakkan kaki di pantai mata, mereka disambut satu pemandangan yang dahsyat, melebihi amukan topan. Dari beberapa tempat persembunyian di antara pekuburan, dua orang gila menyerang mereka seolah-olah hendak membinasakan mereka. Di tubuh mereka tergantunglah bagian rantai yang mereka putuskan untuk melepaskan diri mereka dari tahanan. Tubuh mereka luka-luka dan mencurahkan darah karena mereka telah mengiris-irisnya dengan batu-batu yang tajam. Maka mereka yang jalang tampak melalui rambut yang panjang dan tebal. Manusia yang telah dicemarkan oleh setan yang menguasai mereka. Mereka lebih kelihatan seperti binatang buas daripada seperti manusia. Murid-murid beserta kawan-kawan mereka berlari ketakutan. Tetapi kemudian mereka perhatikan bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka mencarinya. Ia berdiri di tempat mereka meninggalkan Dia. Ia yang telah mendiamkan angin ribut, yang telah bertemu dengan setan dan mengalahkannya, tidak lari dari hadapan setan-setan ini. Apabila orang itu menggertakkan giginya dan tubuhnya berbusa serta mendekati Dia, Yesus mengangkat tangan yang juga telah menenangkan angin ribut, sehingga orang itu tidak dapat datang mendekat. Mereka berdiri dengan geramnya, tetapi tidak berdaya di hadapan Yesus. Dengan kuasa Ia memerintahkan supaya roh-roh jahat itu keluar dari mereka. Perkataannya menembusi kegelapan pikiran orang malang itu. Mereka perlahan-lahan insaf bahwa seorang yang ada di dekat itulah yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan setan. Mereka tersungkur di kaki juru selamat lalu menyembah Dia. Tetapi waktu bibir mereka hendak dibukakan untuk memohon kemurahan-Nya, setan berkata melalui mereka, berseru dengan nyaring, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Lalu Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Dan jawabnya ialah, "Namaku Legion,"
karena kami banyak." Dengan menggunakan orang-orang yang dirundung malang ini sebagai alat komunikasi, mereka memohon agar Yesus mengeluarkan mereka dari negeri itu. Di atas lereng gunung, tidak berapa jauh dari situ, ada sekumpulan babi yang sedang makan. Kepada babi inilah setan-setan memohon agar mereka diizinkan masuk. Lalu Yesus membiarkan mereka masuk. Tiba-tiba kumpulan babi-babi itu panik. Babi-babi itu berlari dari lereng gunung yang curam dan tidak sanggup menahan diri mereka di pantai, terjun ke dalam danau dan binasa. Dengan segera terjadilah perubahan yang ajaib atas orang yang dirasuk setan itu. Terang telah menerangi pikiran mereka. Mata mereka berseri-seri dengan kecerdasan. Parasnya yang telah lama dirusakkan oleh setan dengan segera berubah jadi lembut. Tangan yang berlumuran darah telah tenang, dan dengan suara yang penuh kesukaan orang itu memuji Allah atas kelepasan mereka itu. Dari tebing yang curam, para penjaga babi telah melihat semua peristiwa yang terjadi. Dengan cepat mereka memberitahukan berita itu kepada majikannya serta kepada orang banyak. Di dalam rasa ketakutan dan keheranan, semua penduduk berkumpul hendak menemui Yesus. Kedua orang yang dirasuk setan itu telah mendatangkan rasa takut di seluruh negeri itu. Tidak seorang pun yang selamat melalui tempat mereka itu, karena mereka menyerang setiap orang yang berjalan di sana dengan amarah setan-setan. Sekarang orang yang dirasuk setan ini telah berpakaian rapi dan pikiran mereka sudah waras, lalu duduk di kaki Yesus mendengarkan firman-Nya dan memuliakan namanya yang telah menyembuhkan mereka. Tetapi orang banyak yang melihat mujizat ini tidaklah gembira, karena hilangnya bagi mereka kelihatannya lebih penting daripada kelepasan orang dari tawanan setan. Ini merupakan kemurahan kepada pemilik babi itu, karena bencana ini telah diizinkan terjadi atas mereka. Mereka asyik dalam perkara duniawi dan tidak menaruh perhatian besar atas kehidupan rohani. Yesus ingin merombak sifat mementingkan diri agar mereka dapat menerima kemurahannya, tetapi sesal dan amarah atas hilangnya harta mereka yang fana itu membutakan mata mereka kepada kemurahan Juru Selamat. Pernyataan kuasa yang luar biasa menerbitkan tahayul di kalangan orang banyak itu dan menimbulkan ketakutan mereka. Kemudian malapetaka mungkin akan menyusul sebab adanya orang asing ini di antara mereka. Mereka mengerti keuntungan keuangan yang hancur dan memutuskan hendak membebaskan diri dari hadapannya. Orang-orang yang turut menyeberangi danau bersama-sama Yesus menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi pada malam yang lalu, tentang bahaya angin ribut yang mengancam mereka dan bagaimana caranya angin ribut dan danau telah diteduhkan. Akan tetapi perkataan mereka tidak berpengaruh. Di dalam rasa ketakutan orang banyak itu mengerumuni Yesus, memohon kepadanya agar undur dari antara mereka, dan segera ia memenuhi permintaan mereka, lalu mengambil perahu hendak bertolak ke pantai yang berlawanan. Di hadapan orang-orang Gerasa telah ada bukti tentang kuasa dan kemurahan Kristus. Mereka melihat orang yang telah dipulihkan kembali dengan pikiran sehat, tetapi mereka demikian takutnya membuangkan perhatian mereka dari perkara-perkara duniawi, sehingga ia telah mengalahkan raja kegelapan di hadapan mata mereka, telah diperlakukan sebagai orang yang mendatangkan keonaran, dan karunia surga itu telah berpaling dari pintu mereka. Kita tidak mempunyai kesempatan berbalik dari Kristus sebagaimana yang dilakukan orang-orang Gerasa, tetapi masih banyak juga orang yang menolak menurut firman-Nya. Sebab penurutan menyangkut pengorbanan akan beberapa kepentingan duniawi, supaya jangan kehadirannya menyebabkan kerugian berupa uang. Banyak orang yang menolak anugerahnya dan mengusir rohnya dari mereka. Tetapi jauh berbeda dengan perasaan kedua orang yang sembuh dari kerasukan setan itu. Mereka ingin bersama-sama dengan yang melepaskan mereka itu. Di hadapannya mereka merasa selamat dari kerasukan setan yang telah menyiksa hidup mereka serta merusak mereka. Waktu Yesus hendak masuk ke perahu, mereka terus datang mendekati dia.
bertelut di kakinya serta memohon kepadanya agar mereka dapat tetap bersama-sama dengan dia, di mana mereka seterusnya dapat mendengarkan firman-Nya. Tetapi Yesus meminta supaya mereka pulang ke rumah dan memberitahukan perkara-perkara besar yang telah diperbuat Tuhan atas mereka. Ini merupakan pekerjaan bagi mereka, pergi ke rumah orang kafir dan memberitahukan berkat yang telah mereka terima dari Yesus. Adalah sangat sukar bagi mereka berpisah dari Juru Selamat. Kesukaran-kesukaran yang besar sudah pasti menyerang mereka di dalam pergaulan mereka dengan orang kafir penduduk negeri itu. Lagi pula pengasingan mereka dari pergaulan orang banyak kelihatannya membuat mereka tidak layak akan pekerjaan yang telah ditunjukkannya. Tetapi segera sesudah Yesus menunjukkan tugas yang akan mereka lakukan, mereka sudah siap menurutnya. Bukan hanya karena kepada kaum keluarga dan tetangga saja mereka beritahu tentang Yesus, tetapi mereka pergi juga ke seluruh Dekapolis, di mana-mana mereka memberitahukan kuasanya untuk menyelamatkan dan menjelaskan bagaimana caranya ia melepaskan mereka dari setan. Di dalam melaksanakan pekerjaan ini, mereka dapat menerima berkat yang lebih besar daripada jika hanya untuk keuntungan diri mereka sendiri. Mereka tinggal tetap bersama-sama dengan Dia. Dengan menyebarkan kabar yang baik tentang keselamatan ini, kita dibawa lebih dekat kepada Juru Selamat. Kedua orang yang pernah dirasuk setan dan yang telah disembuhkan itulah pekabar Injil yang pertama yang keluar mengabarkan Injil di daerah Dekapolis. Untuk beberapa waktu lamanya, orang inilah yang khusus mendengar ajaran Kristus. Belum pernah satu khotbah yang diucapkan Yesus pernah didengar telinga mereka. Mereka tidak dapat mengajar orang banyak sebagaimana yang dapat dilakukan oleh murid-murid yang setiap hari bersama-sama Kristus. Tetapi mereka telah menaruh di dalam diri mereka sendiri bukti bahwa Yesus itu memang Mesias. Mereka dapat memberitakan apa yang mereka ketahui, apa yang telah mereka lihat dan dengar, serta rasakan tentang kuasa Kristus. Inilah yang dapat diperbuat oleh setiap orang yang hatinya telah dijamah oleh anugerah Allah. Yohanes, murid yang kekasih, menulis apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepadamu, kepada kamu juga. 1 Yohanes 11, 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Sebagaimana saksi-saksi bagi Kristus, kita harus memberitahukan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita lihat dan dengar serta rasakan. Jika kita mengikuti Yesus langkah demi langkah, kita mempunyai sesuatu yang benar, yang menceritakan mengenai jalan yang melaluinya Ia telah memimpin kita. Kita dapat menceritakan bagaimana kita telah menguji janjinya dan ternyata janji itu benar. Kita dapat menjadi saksi terhadap apa yang telah kita ketahui mengenai anugerah Kristus. Inilah saksi yang dituntut oleh Tuhan, dan oleh kekurangannya dunia sedang binasa. Walaupun orang-orang gerasa tidak mau menerima Yesus, Ia tidak membiarkan mereka tinggal dalam kegelapan yang mereka pilih itu. Waktu mereka meminta Dia supaya undur dari mereka, mereka tidak mendengar firman-Nya. Mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang ditolak oleh mereka. Oleh sebab itu, Ia mengirimkan lagi terang kepada mereka, yang olehnya mereka tentu tidak menolak untuk mendengarkannya. Dalam menyebabkan kebinasaan babi adalah rencana setan untuk menjauhkan orang banyak dari Juru Selamat, untuk mencegah kabar Injil di daerah itu. Tetapi justru peristiwa ini membangunkan seluruh negeri itu seperti tidak dapat diperbuat oleh yang lain, lalu menunjukkan perhatian mereka kepada Yesus. Sekalipun Juru Selamat sendiri telah undur dari sana, orang yang telah disembuhkannya tetap menjadi saksi akan kuasanya di sana. Orang-orang yang tadinya digunakan oleh Raja Kegelapan disembuhkan menjadi saluran terang, juru kabar anak Allah.
Orang-orang menjadi kagum mendengarkan berita yang ajaib itu. Suatu pintu telah dibuka buat kabar Injil di seluruh daerah itu. Apabila Yesus kembali ke Dekapolis, orang banyak berhimpun mengelilingi dia. Dan selama 3 hari, bukan hanya penduduk dari satu kota, tetapi ribuan dari segala penjuru daerah itu mendengar kabar keselamatan. Kekuasaan setan pun takluk di bawah kuasa juru selamat kita, serta pekerjaan si jahat ditaklukkan untuk kebaikan. Pertemuan yang tiba-tiba dengan orang yang dirasuk setan yang dari Gerasa menjadi pelajaran bagi murid-murid itu. Hal itu menunjukkan betapa dalamnya kemerosotan ke dalam mana setan berusaha menggembalakan seluruh umat manusia. Lalu kabar Injil Kristus membebaskan manusia dari kuasa setan itu. Orang-orang malang yang tinggal di pekuburan dikekang oleh setan di dalam perbudakan hawa nafsu yang tidak terkendalikan, serta diliputi nafsu yang keji, menggambarkan bagaimana jadinya manusia jika menyerah ke bawah pengawasan setan. Pengaruh setan tetap bekerja keras atas manusia untuk mengharu-birukan perasaan, menguasai pikiran supaya berbuat jahat, dan mengajak melakukan keonaran disertai kekerasan dan kejahatan. Ia melemahkan tubuh, menggelapkan pikiran, serta menghinakan jiwa. Apabila manusia menolak undangan juru selamat, berarti mereka menyerahkan diri kepada setan. Banyak orang di dalam setiap aspek kehidupan, di dalam rumah tangga, dalam urusan dagang, bahkan di dalam gereja, sedang melakukan hal ini pada masa sekarang. Hal ini disebabkan perbuatan kekerasan tentang kejahatan telah merajalela di seluruh dunia. Begitupun kemerosotan akhlak bagaikan kain kafan melingkupi semua tempat kediaman umat manusia. Melalui pencobaan-pencobaan yang kelihatannya sangat bagus, setan menuntun manusia menuju kepada yang lebih buruk serta jahat, sehingga akhirnya kebusukan dan kebinasaanlah hasilnya. Satu-satunya perisai yang jitu melawan kuasa setan itu ialah di dalam kehadiran Yesus. Di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, setan telah dinyatakan sebagai musuh manusia dan pembinasa. Kristus sebagai sahabat manusia serta pelepas. Rohnya akan memperkembang di dalam manusia. Semua yang dapat meninggikan tabiat dan memuliakan sifat. Ia akan mengangkat manusia demi kemuliaan Allah di dalam tubuh, jiwa serta roh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Ia memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan. Tabiat Tuhan kita Yesus Kristus telah memanggil kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 1 Tesalonika 2 ayat 14, Roma 8 ayat 29. Dan jiwa-jiwa yang sudah direndahkan menjadi alat setan masih dapat diubahkan melalui kuasa Kristus menjadi juru kabar kebenaran, dan kemudian disuruh keluar oleh anak Allah untuk memberitakan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau.